Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan profil Madrasah Adwiyata Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama berwawasan lingkungan hidup. Madrasah Sanawiyah Nahdlatul berada dalam naungan Kementerian Agama Kabupaten Kudus, kemudian LP Ma'arif PCNU Kudus, dan juga tidak di bawah naungan Yayasan Nurul Ulum Jekulo Kudus. Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum Jekulo Kudus didirikan oleh para masyayikh, oleh para tokoh-tokoh di Jekulo dan menekuni dalam bidang pendidikan Islam. Kami berada di Jalan Pantisari nomor 3, Jekulo, Kauman. MTS Nurul Ulum juga sangat berkomitmen dalam dunia pendidikan untuk mencetak generasi-generasi yang Islami dan berakhlakul karimah serta berkualitas untuk kemajuan bangsa dan negara. Alhamdulillah, kepercayaan masyarakat kepada MTS Nurul sangat tinggi, dan ini dibuktikan dengan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2023-2024 ini. Kita memiliki jumlah peserta didik 923 yang kemudian dibimbing oleh 50 orang guru atau tenaga pendidik dan juga 10 orang tenaga kependidikan. Madrasah Sanawiyah Nurul Ulum berada dalam lingkungan pesantren dan juga masyarakat, sehingga siswa kami banyak yang dari pesantren dan juga dari masyarakat, dengan perbandingan 60% dengan 40%. Visi madrasah kami adalah religius, cerdas, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Dan misi madrasah kami adalah 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT yang berdasarkan pada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. 2. Meningkatkan profesionalisme dan keteladanan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. 3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan serta memanfaatkan narasumber yang ada dengan sebaik-baiknya. 4. Mengoptimalkan layanan pendidikan sehingga dapat mengantarkan anak didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta menghasilkan lulusan yang berkualitas. 5. Meningkatkan lingkungan yang bersih, nyaman, sejuk, dan kekeluargaan antar warga MTS Nurul Ulum. 6. Mewujudkan kondisi lingkungan madrasah yang bersih, asri, nyaman untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. 7. Meningkatkan sikap kepedulian terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah. 8. Meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan melalui kegiatan pengelolaan sampah, reuse, reduce, dan recycle. Dan tujuan dari madrasah kami adalah membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Allah SWT, serta berwawasan lingkungan hidup. Langkah-langkah yang kami lakukan untuk mewujudkan Madrasah Adwiyata antara lain, yang pertama, melaksanakan koordinasi. Kami berkoordinasi dengan seluruh guru dan staf administrasi MTS Nurul Ulum untuk merumuskan hal-hal yang diperlukan
demi mewujudkan sekolah adiwiyata di lingkungan madrasah. Kedua, membentuk tim adiwiyata madrasah. Pembentukan tim adiwiyata ini sebagai pengelola dan pendamping siswa dalam kegiatan-kegiatan adiwiyata. Ketiga, tahap-tahap perencanaan madrasah adiwiyata. Untuk mewujudkan madrasah adiwiyata, kami membuat langkah-langkah konkret, yaitu program-program spesifik yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Di antaranya adalah 1. Melaksanakan penjadwalan piket harian. Piket harian dilaksanakan setiap hari di setiap kelas, 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dan 15 menit setelah kegiatan belajar mengajar. 2. Program kebersihan madrasah yang dilaksanakan 1 minggu sekali. Fokus kegiatan ini adalah pelestarian lingkungan sekolah seperti membersihkan setiap tempat di sekolah, memelihara taman bunga, baik bunga yang ada di halaman maupun di kelas-kelas, menanam bibit tanaman, mengolah limbah, dan hal-hal lain sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. 3. Program kebersihan di lingkungan sekitar madrasah yang dilakukan di luar kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar 1 bulan sekali. Kegiatan yang dilakukan ini diantaranya adalah membersihkan sampah di sekitar madrasah dan di saluran irigasi atau di selokan. 4. Adanya fasilitas berbasis lingkungan seperti taman bunga, hidroponik, aeroponik, dan kolam ikan, menyediakan kamar mandi dan air bersih serta tempat cuci tangan. Yang 5, melaksanakan pengelolaan sampah. Nah, pengelolaan sampah ini mulai yang pertama yaitu pemilahan sampah organik dan non-organik, antara pemilahan sampah organik dan non-organik. Kami menyediakan tempat-tempat sampah organik dan anorganik sebelum dikirim ke bank sampah, sehingga dapat dengan mudah dikelola oleh bank sampah. Yang kedua, melaksanakan reduce atau pengurangan sampah. Untuk mengurangi produksi sampah di madrasah, kita menerapkan penggunaan botol minum yang tidak sekali pakai atau sering disebut sebagai tumbler dan kotak makan pribadi untuk mengurangi penggunaan plastik yang di kemudian nanti menjadi sampah plastik. Yang ketiga, kita melakukan reuse atau penggunaan kembali. Sedangkan untuk kegiatan penggunaan kembali, kami menggunakan plastik dengan batas yang diperbolehkan untuk didaur ulang. Hal ini seperti penggunaan aqua isi ulang, kemudian tinta bot marker isi ulang, kardus kertas digunakan untuk menyimpan arsip data dan barang-barang di madrasah. Yang keempat, kami melaksanakan recycle atau daur ulang sampah. Pada kegiatan recycle, kami menggunakan sampah plastik, sampah kertas, sampah kardus untuk dibuat barang-barang yang berguna seperti tempat media tanam, tempat pensil, vas bunga, dan lain-lainnya. Siswa juga ikut aktif dalam mendaur ulang sampah anorganik sebagai bahan keterampilan atau prakarya. Sedangkan untuk sampah organik, sebagian dibuat kompos yang nantinya digunakan untuk memupuk tanaman yang ada di lingkungan madrasah. Yang kelima, kami melakukan penjualan sampah. Nah, jadi tidak semua sampah dikelola dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Tapi ada juga sebagian sampah yang dikumpulkan oleh siswa maupun masyarakat madrasah, baik itu guru dan karyawan, untuk selanjutnya disetorkan kepada bank sampah. Nah, kemudian masih dalam tahap perencanaan madrasah adiwiyata, kami melakukan penghematan sumber energi seperti listrik dan air dengan minimal menempel stiker himbauan di dekat keran air dan saklar listrik. Kemudian yang keenam,
terkait dengan tahap perencanaan Madrasah Adiwiyata. Kami bekerja sama dengan dinas dan warga masyarakat. Kami juga berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Puskesmas Jekulo, Pemerintahan Desa Jekulo, Pemerintahan warga sekitar, yaitu RT atau RW sekitar, dan juga supplier tanaman untuk mendukung terciptanya Madrasah Adiwiyata di MTS NU Nurul Ulum. Sedangkan langkah-langkah yang kami lakukan yang terakhir atau yang nomor 4, monitoring dan evaluasi. Selama pelaksanaan kegiatan-kegiatan Adiwiyata, kami selalu memantau dan mengevaluasinya, melakukan monitoring dan melakukan evaluasi, sehingga bisa kita gunakan sebagai dasar perbaikan program-program pada waktu yang akan datang. Demikianlah profil Madrasah Adiwiyata Madrasah Sanawiyah NU Nurul Ulum Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terkait dengan kegiatan-kegiatan PPLH. Semoga dapat menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari, dan semoga dengan program Adiwiyata ini madrasah menjadi lebih asri, lebih indah, lebih sejuk. Semakin sedikit sampah yang ada, hemat energi, hemat air, dan pastinya menjadikan kehidupan yang lebih baik. Salam Adiwiyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.